Shalom. Shalom, My name is Abraham Matthew. nama saya adalah Abraham Matthew. I'm from Singapore Saya berasal dari Singapura and I bring greetings from Singapore. dan saya membawa salam dari Singapura. This morning I'm here Pagi hari ini saya hadir di sini bersama Anda to teach you on a series untuk mengajarkan Anda di dalam serial ini so that you will understand who you are supaya Anda semua bisa mengerti siapa diri Anda sebenarnya and how you can operate with God. dan bagaimana Anda nanti bisa bekerja sama bersama dengan Allah. But before we do that, Tetapi sebelum kita mulai masuk dalam pelajaran kita, let's pray. mari kita sama-sama berdoa. Father, we thank you for this morning. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Lord, we just pray Bapa, kami hanya berdoa that our hearts be open bahwa supaya hati kami ini terbuka to the truth that you have for us. kepada kebenaran yang Tuhan miliki bagi kami. Holy Spirit, we ask you. Roh Kudus, kami minta You Engkau. are the teacher. Engkau adalah pengajar. You that will lead us and guide us into all truth. Engkau yang akan memimpin kami dan membimbing kami masuk dalam seluruh kebenaran. And let the truth be in us. Dan biarlah kebenaran itu ada di dalam kami. And when we exercise the truth, Dan pada waktu kami mempraktekkan kebenaran the itu, truth will set us free. kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for your word. untuk firman-Mu. In your name we Di pray. dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Amin. I would like you to focus yourself into this particular verse, Mari saudara, saya ingin supaya Anda memfokuskan dirimu sendiri masuk di dalam ayat firman Tuhan pada kali ini, which is found in 1 Thessalonians di mana kita akan bisa temukan itu di dalam 1 Tesalonika, chapter 5, 1 Tesalonika 5 verse 23. ayat 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Here we see Paul was writing to the Christians Di sini kita bisa lihat saudara bahwa Paulus sedang menulis bagi orang-orang Kristen how to be sanctified, bagaimana caranya supaya kita bisa dikuduskan. how to live in holiness. Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. And he says the secret is Dan kita bisa lihat di sini rahasianya adalah that three parts of a man. bahwa ada 3 bagian di dalam manusia. In verse 23 it says there, Di dalam ayat 23 di sini sudah dikatakan your spirit, ada di mana rohmu, your soul, jiwamu, and your body dan juga tubuhmu be preserved blameless until the coming of the Lord Jesus supaya Christ. terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yes, Ya, this is what I want to teach you this morning. inilah yang ingin saya ajarkan kepada saudara kali ini. That this time I want you to understand that man was a special kind of creation. Di mana kali ini saya ingin supaya kita semua mengerti bersama-sama bahwa manusia itu merupakan ciptaan Allah yang sangat istimewa. We are tripartite. Kita ini terdiri dari 3 bagian. That means to say we have a spirit with soul and a body. Itu artinya di dalam diri kita ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh juga. What you see in yourself Apa yang engkau lihat saat ini pada dirimu sendiri, is just an outer case. ini merupakan suatu penampilan luarnya saja. But there is something more inside, deep within us. Tetapi ada sesuatu yang lebih lagi di dalam diri kita, jauh di kedalaman kita. So if we explore ourselves, Jadi kalau kita periksa diri kita bersama-sama, you'll be surprised. Anda semua mungkin akan kaget, You'll be amazed engkau akan terheran-heran. how we can walk like Jesus. Betapa luar biasa kita bisa berjalan atau hidup seperti Yesus. Follow me Mari ikuti saya, with saudara, this teaching, dengan pengajaran and I ini. can rest assure you, Dan saya bisa menjamin Anda, your life will never be the same again. kehidupan Anda tidak akan pernah menjadi sama lagi setelah ini. Let us get back to the creation of first man. Mari kita kembali lagi kepada kisah penciptaan manusia yang pertama. In first Genesis chapter 1 verse 26, Di dalam kejadian 1 ayat 26, it says like this, dikatakan demikian. and God said, Di dalam kejadian 1 ayat 26 di situ tertulis, berfirmanlah Allah. and God said. Berfirmanlah Allah. There is a time when God has to speak. Ada satu masa di mana Allah itu mesti berbicara atau dia mesti berfirman. And when he spoke the word, Dan pada waktu Allah mengucapkan firman-Nya, the word was released. firman itu dilepaskan. And when the word was released, Dan waktu firman itu dilepaskan, there was nothing there was created.
Tadinya tidak ada apa-apa di situ, maka akan muncul suatu ciptaan baru yang terjadi. Verse 26. Ayat 26. And God said, let us make man in our image and our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and of the cattle and all the earth, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. What we are understanding here is Apa yang kita mengerti dari ayat ini adalah that God has made us in His image. bahwa Allah itu sudah menciptakan kita di dalam gambarnya. There was nothing there at first. Pertama-tama itu kan sebenarnya tidak ada apa-apa di situ. But here suddenly God speaks the word and creates something. Tetapi di sini tiba-tiba Allah mengucapkan firman-Nya, dan dari firman-Nya itulah diciptakan sesuatu. The word create comes from a Hebrew word Perkataan menciptakan itu muncul dari bahasa Ibrani which comes from the word called bara. yang berasal dari kata yang bunyinya bara. Bara means that you create something out of nothing. Kata bara ini artinya di mana terjadinya suatu penciptaan dari yang tadinya tidak apa-apa kemudian muncul menjadi sesuatu yang baru. There was nothing there. Tadinya tidak ada apa-apa di But when situ. God spoke the word, Tetapi waktu Allah mengucapkan firman-Nya, the word created a spirit from Him maka firman itulah menciptakan suatu roh yang berasal dari Dia juga. in our image and likeness. Di dalam gambar dan rupa kita. So the question now exists, Jadi pertanyaan yang sekarang mungkin muncul adalah, how does God look like? gambar Allah itu seperti apa? Many people will say He looks like us. Banyak orang-orang yang berkata Allah itu kelihatannya rupanya seperti kita. But Jesus gave a definition or a definite form of God. Tetapi Yesus, Dia pernah memberikan suatu definisi atau suatu gambaran yang sesuai, yaitu gambaran Allah, A revelation of God. yaitu suatu pewahyuan atau penyingkapan Allah. In John chapter 4, Di dalam Yohanes pasal 4, we read kita bisa baca di situ that Jesus explains how does God look like bahwa Yesus di situ menjelaskan bagaimana rupa Allah kita itu sebenarnya and how do we reach Him. dan bagaimana cara kita bisa menjangkau Dia. In John chapter 4, Di dalam Yohanes pasal 4 verse 23 and 24. ayat 23 dan 24. But the hour has cometh, and now it is, that the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for God seeks such to worship Him. Verse 24, God is a spirit, and they must worship Him in spirit and in truth. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So that we see that God is a spirit. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah roh. And so when He created the first man in Genesis 1:26, Jadi pada waktu Allah itu menciptakan manusia pertama di dalam Kejadian 1 ayat 26, this is what happened. inilah yang sebenarnya terjadi pada saat itu. When there was nothing, Pada waktu tadinya tidak ada apa-apa, God spoke the word, Allah mengucapkan firman itu, and the word come alive, dan kemudian firman itu menjadi hidup, created a spirit that just looked like God. menciptakan suatu roh yang hasilnya sama seperti rohnya Allah. And it says also in our likeness. Dan juga dikatakan di situ di dalam keserupaan kita. What is that likeness? Rupanya itu seperti apa? The characteristics of God was in this first man. Karakteristiknya Allah itu ada di dalam manusia pertama ini. God is love. Allah itu adalah kasih. So man was a man of love. Karena itu manusia juga adalah manusia yang punya kasih. God was generous, giver. Allah itu adalah Allah yang murah hati, sifatnya suka memberi. And man was a generous giver too. Dan manusia itu adalah seorang pemberi yang murah hati juga. God was a God of forgiveness. Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni. And man was able to forgive. Dan karena itu manusia juga dia akan mampu mengampuni. The likeness of God. Keserupaan serupa dengan Allah. So today we are going to see Jadi pada hari ini kita akan lihat what happened to that first creation. apa yang sebenarnya terjadi pada penciptaan yang pertama itu. And after that, what actually took place when he fell. Dan setelah itu apakah sebenarnya yang terjadi setelah manusia itu mengalami kejatuhan. And after he fell, Dan setelah dia jatuh, what happened when Jesus came back? apa yang terjadi setelah Yesus datang kembali ke bumi ini. So please follow with me Karena itu mari ikuti saya baik-baik. as I have to write on the board. Karena saya harus tuliskan di papan tulis. So please follow me there. Karena itu Anda ikuti baik-baik apa yang saya Genesis tuliskan. 1:26. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, God said, "Let us make man." di sini Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. And what is that word? Is the word create is called bara. Dan apakah perkataan itu tadi? Itu adalah satu perkataan yang disebut dengan bara. Bara means to create something out of nothing.
Bara ini artinya menciptakan sesuatu dari keadaan yang kosong atau tidak ada apa-apanya. So the spirit form was given Jadi into birth. bentuk roh itu sudah diberikan untuk bisa melahirkan sesuatu. But now follow me to Genesis chapter 2 verse 7. Tetapi mari kita ikuti bersama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 7. Now this is the first man. We are talking about the first man. Jadi sekarang ini kita sedang bicara tentang manusia yang pertama. Here we read that says in Genesis chapter 2 verse 7 Di that sini- the Lord God formed man from the dust of the ground and created and breathed into him his nostrils and the breath of life, and the man became a living soul. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Now in your Indonesian Bible it says makhluk yang hidup. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan kita, saudara, di sini ditulis sebagai makhluk yang hidup. But that's not the actual translation. Tetapi ini bukan terjemahan yang tepat The sebenarnya. actual word is he became a living soul. Terjemahan yang tepat sebenarnya adalah demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup. So Genesis chapter 2 verse 7 says Jadi di dalam Kejadian 2 ini ayat 7 berkata, the word formed. perkataan membentuk. It comes from a Hebrew word called yatsa. Perkataan membentuk ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu yatsa. And yatsa means to form something out of something. Dan yatsa ini berarti bahwa membentuk sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. The first one, bara, means to create something out of nothing. Yang pertama ini bara artinya menciptakan juga, tetapi penciptaan ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. There was no spirit form before. Tadinya tidak ada bentuk roh But when God sebelumnya. spoke the word, Tetapi waktu Allah mengucapkan the firman-Nya, spirit form of Adam came out. maka bentuk roh Adam itu mulai muncul saat itu In juga. Genesis chapter 2 verse 7, Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 7, formed. membentuk. And what did he form for it? Dan Allah itu membentuk apa? You see, the spirit man needs a body. Anda lihat, saudara, bahwa manusia roh itu atau roh manusia itu memerlukan suatu tubuh. Without a physical body, you can't touch this natural material world. Tanpa tubuh jasmani ini, roh itu tidak akan bisa menyentuh dunia material, dunia jasmani ini. Just imagine Bayangkan saja, if you have no body. kalau Anda tidak memiliki tubuh apapun juga, Can you stand? bisakah engkau bangkit berdiri? Can you sit on the chair? Bisakah Anda duduk di kursi? It's impossible. Hal itu mustahil untuk In dilakukan. fact, we will be flying in the air. Sebenarnya dengan roh itu saja kita akan melayang-layang di udara. So that's the reason why Jadi itulah alasannya mengapa God had to form the body to give the spirit man a possession to touch this world. Allah itu harus membentuk suatu bentuk tubuh untuk diberikan kepada manusia roh itu, supaya roh itu bisa berdiam di dalam tubuh sehingga tubuh itu bisa menyentuh dunia ini. It came from the dust. Semuanya tubuh itu berasal dari debu tanah. So when the body was formed in the dust, Jadi pada waktu tubuh manusia itu dibentuk dari tanah, the Bible says Alkitab di sini that katakan God breathed into him the nostril that was lifeless, the body, bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, di mana tubuh itu saat itu masih mati. the breath of life came and make this body alive. Nafas kehidupan itu masuk dan menjadikan tubuh yang mati ini menjadi hidup. Hallelujah. Haleluya. What do we see now? Apa yang kita lihat sekarang? We see two things, Kita melihat ada dua hal, the spirit roh and the body. dan juga tubuhnya. But the question that you and me ask me now, Tetapi mungkin ada satu pertanyaan yang Anda dan saya mungkin kita sama-sama tanyakan. where did the soul come from? Dari mana jiwa itu munculnya? But let me explain to you today. Tetapi saya akan jelaskan kepada saudara semua hari ini. As the spirit came from God, Pada saat roh itu muncul berasal dari Allah, in the spirit itself di dalam roh itu sendiri was a faculty of soul. ada yang disebut sebagai bagian jiwa di dalamnya. And so when this spirit and this body came and joined together, Dan pada waktu roh ini dan tubuh itu datang bersatu bersama-sama, the soul that was in the spirit sprang up alive. jiwa yang tadinya sudah ada di dalam roh manusia itu pada saat bersatu dengan tubuh, jiwa itu muncul. And suddenly man was able to be tripartite being. Dan kemudian setelah kejadian itu manusia menjadi makhluk yang triparti atau manusia tiga bagian sifatnya. So please understand this. Karena itu mari Anda mengerti ini baik-baik, saudara. We were created in the image of God. Kita semua ini diciptakan seturut dengan gambarnya Allah. At the minute we were created by God, Dan pada saat kita ini sudah diciptakan oleh Allah, not just spirit form, bukan cuma dalam bentuk roh saja, but also give us a bodily form, tetapi Allah juga membentuk kita, juga memberikan kita suatu bentuk tubuh, a physical form suatu bentuk jasmani to touch this world. untuk bisa menyentuh dunia ini. But
for the spirit to communicate to this body, Tetapi supaya roh itu bisa berkomunikasi dengan tubuh ini, that's why the soul faculty came alive. itulah sebabnya bagian jiwa itu mulai menjadi hidup. So I want to write this order to you for today. Jadi saya ingin menulis urut-urutannya bagi Anda pada hari ini. The first man, Manusia yang pertama spirit, adalah roh, soul, jiwa, and body. dan juga tubuh. And this was the correct, perfect order when the perfect man was created. Ini merupakan urutan yang sempurna pada waktu manusia yang pertama itu diciptakan. Now you will see that the spirit was always in control of everything. Sekarang Anda bisa melihat di sini bahwa roh inilah yang mengendalikan atas segala-galanya. And the spirit man was connected to God. Dan roh manusia inilah yang terhubung dengan Allah. He received the wisdom from God. Roh inilah yang menerima satu hikmat yang berasal dari Tuhan. He was able to communicate with God in the spirit. Dan roh inilah yang sanggup berkomunikasi dengan Allah di dalam roh. That's why in Genesis chapter 3, Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal 3 verse 8, ayat 8 it says like this. dikatakan begini. And when they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife had hid themselves among the presence of the Lord and amongst the trees of the garden. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Please remember again this thing. Tolong ingat baik-baik sekali lagi satu perkara ini. Man is a spirit, Manusia itu adalah roh, he has a soul, dia memiliki jiwa, and he lives in this body. dan dia itu hidup di dalam tubuh ini. The real Abraham that you see Abraham yang sesungguhnya yang Anda lihat, is not me. bukan diri saya ini. This is just the physical body. Ini cuman tubuh jasmani saja. The real Abraham, Abraham yang sesungguhnya, created in the image of God, yang sudah diciptakan seturut dengan gambaran Allah, the spirit man is inside. yaitu roh manusia itu ada di dalam tubuh ini. He is able to reach out to God. Dia itu sanggup untuk bisa berhubungan, menjangkau Allahnya. That's the reason why when Adam was walking in the cool of the garden, in the cool Itulah of the day, alasannya mengapa ketika Adam itu berjalan pada waktu hari sejuk di taman pada waktu itu. what do we see? Apa yang kita lihat di As sini? soon as the presence of God came into the garden, Segera pada saat hadirat Tuhan itu turun di tengah-tengah taman the itu, spirit man was able to be vibrating and sense the presence of God. maka manusia, roh di dalam tubuh manusia ini sanggup bergetar, dan roh itu sanggup peka, merasakan ada hadirat Allah yang He masuk was ke able dalamnya. to communicate with God. Dan kemudian manusia ini juga sanggup berkomunikasi bersama dengan He Allah. heard from God. Dia mendengar dari Allah. And when he heard from God, Dan waktu dia mendengar dari Allah, he was able to relate to the things on the physical realm. dia itu akhirnya sanggup bisa menghubungkan dirinya dengan perkara-perkara yang ada di alam jasmani ini. And that's why you see that man was an extraordinary Dan creation. karena itulah dari sifat ini kita bisa melihat manusia itu adalah ciptaan yang lain daripada yang lain. It is different from every other creation. Dan ciptaan yang satu ini sangat berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Friends, I want you to know this. Saudaraku, saya ingin supaya Anda sungguh-sungguh mengerti akan satu hal ini. Angels were never created in the image of God. Malaikat-malaikat Tuhan itu tidak pernah diciptakan seturut dengan gambar Allah. Creations like sun, moon, stars are not created in the image of God. Ciptaan-ciptaan yang lain seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya itu tidak diciptakan seturut dengan gambar Allah. Animals are not created in the image of God. Bahkan binatang-binatang, hewan-hewan itu tidak pernah diciptakan seturut dengan gambar Allah. Only you and me Hanya Anda dan saya saja were created in the image of yang God. sudah diciptakan seturut dengan gambaran Allah. What a special privilege. Ini merupakan satu hak yang sungguh istimewa yang bisa kita miliki. That's why God loves us so much. Itulah sebabnya kenapa Allah sangat mengasihi kita. That's why God loves you and me so much. Itulah sebabnya kenapa Allah mengasihi saudara dan saya begitu besar. That communication, Komunikasi ini, that relationship, hubungan yang indah ini it's very important. sangat penting sekali. Adam had relationship with God. Adam saat itu dia memiliki suatu hubungan pribadi bersama dengan Allah. Friends, at that time, Saudaraku, pada saat itu, because of the personal relationship with God, karena ada satu hubungan pribadi yang akrab dengan Allah, there was no religion in this world. maka tidak ada agama di dunia ini. But the day when Adam chose to sin against God, Tetapi pada hari Adam itu mulai memilih untuk berdosa terhadap Tuhan, when he came against the principles of God, pada waktu Adam ini bangkit menentang prinsip-prinsipnya Allah,
what happened? Apa yang terjadi setelah itu? He was no more able to communicate with God. Dia itu tidak sanggup lagi berkomunikasi kepada And Tuhan. when he failed to communicate with God, Dan pada waktu dia gagal berkomunikasi dengan Allah, all the likeness of God that was in him was lost. segala keserupaannya Allah yang ada di dalam diri Adam itu akhirnya hilang. He carried the glory of God, Dia tadinya membawa kemuliaan Allah, but now he could not carry the glory of tetapi God. sekarang dia tidak bisa lagi membawa kemuliaan Allah. For the first time in the Bible, Untuk pertama kalinya di dalam Alkitab, in Genesis chapter 3, di dalam Kejadian pasal 3 ini, we read that Adam became fearful. kita baca di situ saudara bahwa Adam itu berasa ketakutan. Until the time before sin, he was never fearful. Sebelum waktu sampai kejatuhan dosa itu terjadi, sebelumnya Adam tidak pernah rasa takut. He was perfect. Dia sempurna He was adanya. good. Dia ada di dalam keadaan baik. He was never guilty in the presence of Dia God. tidak pernah bersalah di dalam hadirat Tuhan. But now, Tetapi sekarang, when sin came into him, pada waktu dosa masuk ke dalam dirinya, things began to change. banyak perkara akhirnya mulai berubah. Firstly, Yang pertama, he could not see God anymore. dia tidak bisa melihat Allah itu The lagi. spirit man could not see God anymore. Di dalam manusia rohnya itu tidak bisa melihat Allah lagi. The spirit man could not communicate God Di dalam anymore. manusia rohnya Adam tidak bisa lagi berkomunikasi The dengan spirit Allah. man could not receive any more wisdom from God. Manusia rohnya itu tidak bisa lagi menerima hikmat yang berasal dari Allah. Now man became spiritually blind. Sekarang manusia itu menjadi buta secara rohani. Please remember this. Mari tolong ingat hal ini The baik-baik. spirit man can never die. Manusia roh itu, saudara, tidak akan pernah bisa mati. The reason is because Alasannya adalah karena it came from a God who never dies. roh itu berasal dari Allah yang tidak pernah mati. If God dies, Kalau Allah itu bisa mati, he's not God. maka dia bukan Allah lagi namanya. So that's the reason why Jadi inilah alasannya kenapa our spirit man can never die. manusia roh kita itu tidak akan pernah bisa mati. What happened at the time when Adam sinned against God? Apa yang terjadi pada saat itu waktu Adam itu berdosa terhadap Tuhan, The spirit man never died, manusia rohnya memang tidak pernah mati, but he became dormant or asleep. tetapi di rohnya itu akan menjadi diam saja atau rohnya menjadi tidur. The order became a disorder. Urutannya ini kemudian menjadi kacau atau terbalik-balik. It no longer be the spirit man in charge. Aturannya tidak lagi menjadi roh yang berkuasa atas ketiga bagian ini, But what happened was that the soul of a man took over the whole tetapi thing. apa yang terjadi adalah jiwa ini mengambil bagian dari segala-galanya. The soul When the soul began to control everything, Pada waktu jiwa itu mulai menguasai segala-galanya, I will explain to you later saya nanti akan jelaskan kepada saudara setelah ini, in a few minutes dalam beberapa menit kemudian, the things that makes up the soul, the spirit and the body. saya akan jelaskan perkara-perkara atau bagian-bagian apa saja yang membentuk jiwa, yang membentuk tubuh, dan yang membentuk roh. So for the time being, Jadi untuk beberapa saat ini, just remember this. mari Anda ingat hal ini saja baik-baik. The soul began to control everything Jiwa ini mulai mengambil alih segala-galanya, and the body began to move. dan kemudian tubuh ini mulai bergerak. And it started to move by its five senses. Dan kemudian tubuh ini mulai digerakkan dengan kelima panca inderanya, Sight, yaitu indera penglihatan, smell, indera penciuman, taste, indera pengecap, hearing, indera yang mendengar, and feeling. dan juga indera yang merasakan atau meraba. Whatever it can feel, Apa saja yang bisa dirasakan, the mind began to make a decision. maka dari situlah pikiran ini mulai membuat satu keputusan. By seeing Dengan cara in melihat the natural, di dalam alam lahiriah what ini, is there, apa yang kita bisa lihat di situ, the mind began to make a decision. dari situlah pikiran baru membuat keputusan. I want you to understand Tetapi saya ingin supaya saudara mengerti, that's the beginning of the natural man. itulah yang disebut sebagai permulaan dari manusia lahiriah. But before that fall of Adam, Tetapi sebelum kejatuhan Adam terjadi, he was a supernatural. dia adalah manusia yang supernatural. And this is where the concept that the world has taken from, Dan dari konsep inilah dunia telah mengambil konsepnya, of the Superman. yaitu mengambil konsep Superman, The man can mana manusia terbang, the man can walk through walls. di mana manusia itu bisa berjalan tembus tembok. All these concepts Semua konsep-konsep ini comes from the Bible. berasal dari Alkitab. I want you to know, my friends, Dan saya ingin supaya Anda tahu, that saudaraku, fallen man, manusia yang telah mengalami the kejatuhan, Adam sinned, Adam yang sudah berdosa itu, lost everything that man had from God. dia sudah kehilangan segala-galanya yang pernah dimiliki manusia
Allah. The reason is because his spirit could no longer communicate with the spirit Alasannya God. adalah karena kenapa? Karena rohnya itu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan roh Allah. There was a Itu urutan yang terbalik, kacau balau yang luar biasa terjadi saat itu. man to be ruled by circumstances. Di mana manusia itu mulai diperintah, kuasai oleh di sekitar. He could not communicate with God. Karena manusia itu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. When there's no communication, Pada waktu tidak ada terjadi komunikasi, there is no relationship, maka tidak ada pergaulan atau hubungan pribadi, there is no wisdom from God. maka tidak ada hikmat lagi dari Allah yang turun. That's the beginning. Itulah permulaan. When man looked for ways to reach God. Pada waktu manusia mulai mencari jalan-jalan apa saja untuk bisa menjangkau Allah. Man will say this way and that way and another way. Manusia akan berkata lewat jalan ini, lewat jalan itu, dan lewat jalan yang lain. That is the truth and this is the truth and that's the truth. Mereka mulai berkata inilah yang benar, itu yang benar, dan yang sana yang benar. That's the day when religion was born. Pada hari itulah agama itu mulai dilahirkan. I want you to know, my friends, Dan saya ingin supaya saudara semua sungguh-sungguh mengetahui, in the beginning, pada mulanya there was no religion. tidak ada agama. Adam had relationship with God. Adam ini memiliki suatu hubungan pribadi, pergaulan dengan Allah. That is what we have to understand today. Inilah suatu poin yang perlu kita sungguh-sungguh mengerti pada hari ini. Christianity is not a religion. Kekristenan itu bukanlah suatu agama. It's a relationship with the living God. Kekristenan ini merupakan satu bentuk hubungan pergaulan pribadi bersama dengan Allah. My question this day, Pertanyaan saya bagi Anda pada hari ini, how is this relationship with God? bagaimanakah hubungan pribadimu sendiri dengan Allah? Are you able to communicate with God? Apakah Anda sudah sanggup berkomunikasi langsung dengan Allah? Are you able to reach out to God Apakah Anda sudah bisa menjangkau Allah? in the spirit and receive from Him? Menjangkau Allah di dalam roh dan menerima sesuatu dari Dia? Can you hear His voice? Bisakah saudara mendengarkan suaranya? My friends, if you have not been able to reach out to God, Saudaraku, kalau engkau selama ini belum mampu menjangkau Allah, the first step langkah yang pertama is to receive God. adalah untuk menerima Allah. When you receive God, Pada waktu engkau menerima Allah, all those disorders semua ketidakteraturan ini can be put back into order. bisa dibuat kembali menjadi teratur. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for this truth. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. This is the beginning Ini baru permulaannya of a new birth in our lives. dari suatu kelahiran baru dalam hidup kami. We believe Kami percaya as we continue to dig deeper into your word, pada saat kami mulai menggali jauh lebih dalam lagi firman-Mu ini, we will realize kami akan that menyadari we are no ordinary people, bahwa kami ini bukan manusia biasa, but we are extraordinary tetapi people. kami adalah manusia yang lain daripada yang lain. It is because God lives in Ini us. semua dikarenakan Allah yang hidup di dalam kami. We thank you once again. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan. Bless us, Lord. Berkati kami Bapa. Jesus' name we Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amen. Amin.